Shalom adik-adik semuanya. Berikut adalah panduan beribadah online. Yang pertama, persiapkan diri kalian dan berpakaianlah dengan rapi dan sopan. Yang kedua, yuk kita siapkan Alkitabnya. Yang ketiga, duduk dengan tertib saat mengikuti ibadah online. Jangan jalan-jalan ya. Yang keempat, ikut bernyanyi memuji Tuhan dengan semangat. Yang kelima, bagi yang sudah bisa menulis, persiapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah sekolah minggu HKBP Volker dengan Kak Agustina. Apa kabarnya hari ini adik-adik semua? Aku, anak Tuhan, selalu ceria. Kakak berharap semoga semua adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan ceria. Hari ini adik-adik kita memulai ibadah kita pada minggu ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau saat teduh, adik-adik semuanya kakak undang untuk saat teduh. Amin. Adik-adik, tema kita pada minggu ini hidup benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi adik-adik, tema kita pada minggu ini hidup benar di hadapan Tuhan. Semuanya adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri, kita mengangkat pujian hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar hukum Taurat Allah pada minggu hari ini yang diambil dari titahnya yang ke-8. Berikut maksudnya. Titah yang ke-8. Janganlah engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah, kuatkanlah kami agar dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mampirlah dengar doaku. Mari adik-adik kita mau siapkan doa kita untuk doa pengampunan. Kita siapkan lagu Mampirlah dengar doaku.
Marilah kita berdoa untuk memohon pengampunan dosa. Kita berdoa, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat istimewa kita minggu ini dari Roma 2 ayat 13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Ayat istimewa kita minggu ini adalah dari Roma 2 ayat 13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Amin. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan. Semuanya adik-adik akan untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak pernah berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana anak-anak sekolah minggu di seluruh dunia mengucapkannya. Kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mengangkat pujian, Ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah.
sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom anak sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari kitab 2 Raja-Raja 22 ayat 1 dan ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 30 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Baskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Demikianlah firman Tuhan. Anak sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan tadi menyapa kita. Seorang raja di Israel yang berumur 8 tahun. Coba kita bayangkan bagaimana ia harus memimpin. Apalagi pada waktu itu akhlak bangsa Yehuda sudah rusak. Moralnya sudah rusak. Beribadahnya sudah rusak. 2 raja sebelum dia memerintah adalah raja-raja yang jahat, yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Karena itu Yosia ini harus melakukan banyak hal untuk melakukan yang terbaik. Bagaimana ia dapat melakukannya? Tentu yang pertama pasti guru pembimbingnya, orang tuanya, dan para pengajarnya ia dengar. Apa yang dikatakan oleh guru pembimbingnya sejak 8 tahun dia menjadi raja, pasti ia teliti. Mana yang benar dan mana yang salah. Pasti dia sudah banyak latihan. Pasti juga sudah banyak ia pelajari. Tetapi Yosia ini seorang raja yang luar biasa. Dia memerintah dikatakan 30 tahun. Bisa memperbaiki akhlak perilaku bangsa itu. Dia bisa memperbaiki kerohanian. Bisa memperbaiki perekonomian. Bisa memperbaiki tata tertib ibadah mereka. Karena ini
Raja Yosia adalah raja yang dikenal dengan reformasi. Dia membuang semua berhala. Dia membuang semua tempat penyembahan. Dan yang ia lakukan adalah berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan dengan benar. Karena itu dikatakan di dalam firman Tuhan, karena sejak kecil dia melakukan hal dengan benar, maka ia sangat dicintai Tuhan. Negaranya diberkati Tuhan, rumah dan tanah airnya diberkati Tuhan, keluarganya diberkati Tuhan. Itulah firman Tuhan untuk kita. Anak sekolah minggu sekarang menjadi Yosia zaman sekarang yang membuat pembaharuan. Karena itu, marilah kita berdoa rajin, bernyanyi yang rajin, mematuhi orang tua dengan rajin, mematuhi pemerintah dengan rajin, mematuhi guru di sekolah dengan rajin. Kalau kita mulai sejak kecil rajin, maka pepatah berkata, Allah bisa karena biasa, maka kita pun menjadi terbiasa melakukan hal yang baik. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, buatlah kami anak sekolah minggu seperti Yosia yang baru di zaman 2021 ini. Biarpun banyak tantangan, tapi masih tetap dapat setia kepada Tuhan dan selalu yakin akan pemeliharaan Tuhan. Berkati anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan orang tua kami, terlebih khusus dimanapun anak sekolah minggu berada. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mengangkat pujian Dison Adong. Anak-anak, marilah kita bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih
Amin. Adik-adik, ibadah telah selesai. Kita berdoa mengucap syukur pada Tuhan. Adik-adik semuanya berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik untuk ibadah hari ini. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.